Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang ada di seluruh Indonesia maupun di dunia, kami akan melaksanakan kegiatan bagi takjil gratis, yang mana takjil yang akan dibagikan adalah sebanyak 160 bungkus ya. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama keluarga Hizbul Waton SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru yang sekarang maupun yang sudah alumni. Kemudian nanti juga sahur bersama di sekolah, dan juga nanti setelah sholat subuh baru pulang ke rumah masing-masing ya. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Yes. Oke. Air Orbon itu merubah buka boros menjadi hemat, yang tua menjadi anak-anak, aku menjadi kami, kami menjadi kita. Takkan kegembiraan menggapai impian.
di hati. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur dalam hati ini. Dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang ada di seluruh Indonesia maupun di dunia, kami akan melaksanakan kegiatan bagi takjil gratis, yang mana takjil yang akan dibagikan adalah sebanyak 160 bungkus ya. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama keluarga Hizbul Waton SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru yang sekarang maupun yang sudah alumni. Kemudian nanti juga sahur bersama di sekolah, dan juga nanti setelah sholat subuh baru pulang ke rumah masing-masing ya. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Yes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast series 8 Insan Musabah, Inspirasi Sore Ramadan. Hari ini Rabu 28 April 2021. Bersama saya Anissa dan rekan saya Muhammad Alimi. Insya Allah kita akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Ingat selalu like, share,
nyalakan loncengnya dan subscribe channel kita, dan ajak seluruh kawan-kawan dan keluarga untuk menonton acara ini agar selalu dapat memberikan inspirasi-inspirasi yang bermanfaat. Baik, seperti biasa kita selalu menyebutkan yel-yel kita. Masih ingat? Ingat Yuk ya? kita suarakan yel-yel kita. Mungkin yang sudah sering menonton di rumah juga hafal. Sudah hafal ya. Nah, yang berada di rumah silahkan saja di rumah menyerukan juga yel-yel kita. Oke, pesona Ramadan Musabah, Edukatif, religius dan menyenangkan. Sekali lagi kita ulang ya. Pesona Ramadan Musabah, Edukatif, religius dan menyenangkan. Baik, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial di sore ini, Ustazah Hanifah. Iya. Mudah-mudahan nanti 1 jam ke depan kita akan mendapatkan informasi dan wawasan yang sangat bermanfaat. Iya, Masya Allah, bintang tamu kita rata-rata dari luar nih ya Ustaz. Iya, menempuh betul pendidikan sekali. di luar. Masya Allah, keren sekali. Siapa beliau? Siapa beliau? Tengah. Beliau adalah Bapak Yusuf Yusuf Kurniawan, MSI. Siapakah beliau? Kita akan kenalan lebih dalam sama beliau. Assalamualaikum Bapak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iya. Ustazah Anissa dan Iya, Amin. salam ini kenal ya, Pak. dan juga para pendengar sekalian. Tinggi. Terima kasih telah meluangkan waktunya di sore hari ini Bapak Yusuf. Dipersilahkan kepada Bapak Yusuf untuk memberikan perkenalan singkat terlebih dahulu. Ya, terima kasih Ustaz Alimi. Tinggi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Kurniawan. Saat ini saya menjadi pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih kepada SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru yang berkenan untuk mengundang saya ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan akan bermanfaat bagi Insya Allah. semuanya. Insya Allah bermanfaat Bapak. Iya. Masya Allah, beliau adalah pengajar di salah satu universitas Lambung Mangkurat ya, universitas kebanggaannya Kalimantan Selatan ya. Baik, nah Ustadz, sebelum kita masuk nih ke Pertanyaan-pertanyaan dan pengalaman-pengalaman Iya. Bapak Yusuf mungkin sebagai pengajar, kemudian berkiprah di Muhammadiyah, di Jerman, mungkin bisa kita saksikan dulu tayangan tayangan berikut salah satu ini ya pengalaman bulan Ramadan di Jerman ya. Wah, Luar biasa. sekali. Yuk kita saksikan. Kita saksikan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Puspitarini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyidul Aisyah. Mewakili keluarga besar Nasyidul Aisyah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kepada saudara-saudaraku PCIM Jerman Raya. Tahun yang lalu, kita memasuki Ramadan di masa pandemi. Tahun ini pula, kita juga masih bertemu Ramadan di masa pandemi pula. Namun, pandemi tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di bulan Ramadan. Justru di masa pandemi ini, kita harus senantiasa memberikan manfaat pada umat dan juga pada masyarakat yang lebih luas. Karena Ramadan mengingatkan kita akan kebersamaan, Ramadan juga mengingatkan kita akan kedekatan pada Allah dan juga bagaimana kita bisa memberikan kesalehan sosial kepada orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan insya Allah kita menjadi pemenang Ramadan kali ini. Terima kasih. Albiru Manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Ramadan di negara Jerman dan Austria di tengah pandemi COVID-19. Umat Islam di Jerman dan Austria. Jerman dan Austria adalah negara yang bertetangga. Hubungan kedua negara pun sangat dekat karena kedua negara tersebut berbagi sejarah dan bahasa.
di mana bahasa Jerman menjadi bahasa resminya. Selain itu, Jerman dan Austria juga merupakan dua dari sekian banyak negara Eropa yang mana populasi umat Islam sangat berkembang pesat pada beberapa tahun terakhir. Saat ini, ada sekitar 6-8% komunitas umat Islam dari populasi penduduk kedua negara tersebut. Berbeda dengan banyak negara lainnya, di mana umat Islam adalah mayoritas, namun di Jerman dan Austria, komunitas Muslim merupakan bagian dari kelompok minoritas beragama di tengah-tengah keberadaan masyarakat mayoritas sekuler. Populasi Muslim Austria dan Jerman meski minoritas, namun minoritas terbesar di atas Yahudi, Hindu, Buddha, dan lainnya. Sehingga keberadaannya memang sangat nyata, terlihat dalam kesehariannya, terutama pada kegiatan-kegiatan ibadah yang besar, seperti ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Semaraknya kegiatan keagamaan umat Islam selalu berulang, hingga datang pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19, semuanya menjadi terbatasi. Memang sudah takdir Allah SWT yang menempatkan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah atau di tahun 2020 Masehi tepat di tengah puncak gelombang awal pandemi, yaitu April sampai Mei 2020. Saat itu, ialah saat di mana nyaris semua penduduk Austria dan Jerman diminta oleh pemerintahnya untuk tidak keluar rumah, work from home, menutup bisnis dan layanan wisata. Pada Ramadan tahun lalu dan tahun ini, hampir sama saja masih di era pandemi. Restoran-restoran yang menjual makanan halal untuk berbuka puasa pun ditutup, hanya bisa memesan secara diantar atau dibawa pulang, tidak bisa lagi makan di restoran tersebut untuk berbuka puasa bersama keluarga dan teman-teman. Masjid-masjid dan pusat belajar agama atau Islamic Center ditutup secara total, sehingga tidak ada lagi kegiatan berjamaah layaknya Ramadan di era normal. Seperti sholat tarawih berjamaah di masjid, berbuka bersama dengan seluruh jamaah, dan iktikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan. Pun kegiatan keagamaan lain di luar gedung dilarang untuk diadakan, seperti pasar Ramadan yang sebelum pandemi COVID-19 selalu dilaksanakan di halaman dan pelataran parkir masjid-masjid besar, contohnya di Masjid Merkez, kota Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Jerman. Terlihat suasana meriah umat Islam dalam melaksanakan puasa Ramadan bersama keluarga, kerabat, dan juga teman. Berbuka bersama di pasar Ramadan dan dilanjutkan untuk melaksanakan sholat tarawih di Masjid Merkez tersebut. Peraturan tersebut dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan membatasi pergerakan manusia untuk berkumpul, menjaga jarak, dan juga mengenakan masker. Namun demikian, semangat untuk tetap menimba ilmu agama dan juga melaksanakan perintah Allah tetap dilaksanakan dengan ceria dan dengan ide-ide kreatif seperti belajar agama, yaitu kajian-kajian, mengaji atau tadarusan, dan lain sebagainya secara online. Sama halnya dengan Ramadan, mereka tetap ceria dan semangat berpuasa serta berolahraga agar tetap sehat walaupun dengan keterbatasan ruang gerak. Kelompok kajian muslim di Nordrhein-Westfalen contohnya tetap melaksanakan kegiatan berbagi takjil dan makanan berbuka puasa bagi para mahasiswa Indonesia di beberapa kota seperti Duisburg, Düsseldorf, Mannheim an der Ruhr, Essen, dan juga Dortmund. Makanan dibagi setiap minggu 2 kali dengan menu yang bervariasi, di mana beberapa ibu mendapat tugas untuk menyediakan menu-menu tersebut. Selain itu, untuk anak-anak di Jerman maupun Austria juga tidak ketinggalan dalam memeriahkan Ramadan di rumah saja. Pengurus TPA masing-masing negara memberikan tugas untuk anak-anak merias rumah mereka dalam menyambut Ramadan, juga kegiatan lain seperti berbagi makanan ke tetangga, membantu ibu memasak, membantu ayah, dan lain sebagainya. Nah, yang di sini ada Baik, alhamdulillah. Nah, itu tadi sedikit cuplikan bagaimana suasana Ramadan di Jerman ya. Nah, mudah-mudahan dengan tayangan tadi kita bisa merasakan juga bagaimana Ramadan di sana. Ramadan di sana ya. Kemarin Ramadan di Pakistan. Iya, ya. hari ini kita akan berbagi dan mendapatkan informasi bagaimana Ramadan di Jerman dan juga pimpinan Muhammadiyah di Jerman, mungkin seperti itu ya Bapak Yusuf. Iya. Baik, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan aja mungkin. Tapi perlu kalian ketahui Bapak Yusuf Kurniawan ini, beliau adalah pengajar atau dosen di
Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pertanian. Jurusan Agrobisnis. agribisnis. Program studi agribisnis. Oh, Program iya. studi agribisnis. Insya Allah ya. Mungkin mahasiswa beliau juga lagi Juga nonton. menonton. Nah, mungkin Bapak pertama kami mau menanyakan bagaimana sih awal Bapak Yusuf bisa pergi ke luar negeri? Ceritanya panjang nih, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya mungkin dimulai waktu kuliah S1 ya, ingin ke luar negeri kuliah, apalagi mendengar cerita orang-orang yang berhasil kuliah di luar negeri. Tapi karena memang banyak hambatan waktu itu ya, terutama bahasa Inggris, apalagi waktu itu khusus bahasa Inggris lumayan mahal, sedangkan tes bahasa Inggrisnya harus di Jakarta atau Surabaya, jadi ya terpaksa dipending dulu. Begitu saya lulus S1, kemudian melamar menjadi dosen. Nah, saat tes saya ditantang oleh Kaprodi waktu itu, ketua program studi. Iya. Kamu berani nggak kuliah di luar negeri? Dan saya jawab itu langsung kan, ya berani Pak, itu memang tujuan saya menjadi dosen itu. Saya ingin kuliah di luar negeri. Insya Allah. Ya alhamdulillah saya diterima jadi dosen dan itu menjadi semacam janji gitu ya kepada ULM gitu ya. Kemudian saya lanjutkan S2, tapi ya kembali kendala masalah bahasa juga biaya ya. Saya memilih untuk kuliah di dalam negeri dulu gitu ya, sambil memperdalam kemampuan bahasa Inggris ya. Waktu itu ya cukup mungkin otodidak ya, kuliah S2 di IPB, jadi banyak beberapa mahasiswa asing yang kuliah di situ dan itu menjadi tempat saya untuk belajar waktu itu ya, bahasa Inggris. Terus S2, kemudian ya alhamdulillah ada tawaran kursus bahasa Inggris secara intensif di Bali dari pemerintah ya, waktu itu sekitar 3 bulan. Itu benar-benar saya dan istri saya manfaatkan untuk memperdalam bahasa Inggris. Setelah itu ya tinggal mencari beasiswa dan tempat untuk kuliah di luar negeri. Jadi waktu itu kami melamar ke berbagai negara ya, mengirim aplikasi ke Australia, ke Malaysia, ke Jerman juga. Thailand, ke Taiwan juga. Masya Allah. Sempat mencoba juga ke Cina gitu ya. Dan kebetulan waktu itu ada pengumuman beasiswa DAD dari Jerman ya. Cobalah peruntungan di Jerman. Dan alhamdulillah Lulusnya di Jerman ya. Lolosnya di Jerman. Di Australia juga lolos, tapi lolos dengan syarat gitu, dan agak susah untuk memenuhi persyaratan bahasa Inggrisnya yang levelnya jauh lebih tinggi gitu. Iya. Jadi Nah, kesempatan yang pertama itu S2-nya di ITB ya. Iya, Pak. ITB. Kemudian karena emang Iya. ada rezekinya akhirnya S3-nya di Jerman ya. Jerman, Iya. Dulu satunya di mana Pak? S1-nya saya di ULM. OLM. S1 ULM, S2 di ITB karena belum percaya diri penguasaan ITB, bahasa ya. asing ya. ITB. IPB. Iya, belum. dapat beasiswa di sana juga. Belum Saya percaya diri untuk mengambil kuliah ke luar negeri ya, Iya. Bapak. Karena itu tadi terkendala bahasa. Iya, terkendala bahasa. dan juga mencari beasiswa Iya, juga gitu kan. beasiswa. Itu yang berat gitu. Tapi luar biasa ya Pak, S1 bisa menjadi dosen gitu dulu Iya. ya Pak ya. Iya, waktu itu memang persyaratan S1 masih bisa S1 menjadi ya. dosen. Tapi Pasti. dengan syarat Heeh. harus melanjutkan Ngajarnya kuliah. Pasti Bapak Yusuf dulu mendapatkan tawaran menjadi dosen itu pasti seorang mahasiswa yang berprestasi nih, luar biasa di kampus. Iya. bukan tawaran sih, saya melamar gitu. Melamarin juga. Tapi Ada Bapak tes kan gitu. alumni dari ULM, kemudian melamar, berarti kan bisa Sudah ada diterima, ini. kemudian ditawarin dia asal lanjut S2 lagi, itu kan berarti kepercayaan dari kampus ya pada Bapak Iya, Yusuf. iya memang. Alhamdulillah ya Pak. Ya alhamdulillah dapat beasiswa juga dari pemerintah. Nanti Berarti waktu saat beasiswa di Jerman itu suami istri ya Pak? Cuma saya sendiri. Kalau istri saya melanjutkan di Thailand. Oh di Thailand, jadi beda ya. tinggi. Jadi ini nih Bapak Yusuf mendapatkan beasiswa
karena bekerja di ULM tadi sebagai dosen, kemudian mendapatkan beasiswa di IPB ya. ITB, Bandung ITB. ya Pak. Kita apply beasiswa gitu, kita Oke. mendaftarkan ke beasiswa. Kalau Iya. aku S2 saya mendaftarnya di DIKTI ya, Heeh. Dirjen DIKTI, pendidikan tinggi ya. Nggih. Nah, waktu untuk S3 saya mendaftarnya di BAAD namanya beasiswa, Heeh. beasiswanya. Iya. Gitu. Nah, kemudian kenapa nih jadi Bapak Yusuf memilih untuk mengambil S3-nya di Jerman? Pada waktu itu memang berpikirnya karena di Jerman kebetulan program yang saya masuk ini program internasional. Jadi semua mahasiswa internasional dari Asia, Afrika, kemudian Eropa Timur ada di situ dari negara-negara berkembang gitu. Jadi menurut saya itu kesempatan yang baik untuk kita sama-sama negara berkembang untuk belajar bersama. Iya betul. Selain itu juga Jerman memiliki alumni yang baik gitu. Jadi kalau kita sudah pernah belajar di Jerman minimal 6 bulan, kita bisa mengklaim atau bisa mendaftarkan diri sebagai alumni Jerman dan kita bisa mendapatkan beberapa fasilitas gitu. Misalnya mengikuti short course atau kursus pendek di Jerman gitu ya, bisa mengajukan beasiswa seperti itu dan juga ikatan alumninya kuat gitu. Jadi bisa bekerja sama dengan Jadi itu alasan dari Pak Yusuf untuk memilih di Jerman tadi Jerman. ya. Sebenarnya tadi Iya. lulus Australia juga ya Pak ya. Australia tadi lolos juga sebenarnya ya beasiswanya. sebenarnya lolos Tapi dengan persyaratannya, Iya. iya. Masya Allah, saya saat alumni jadi kita nggak kuliah di sana tapi ibaratnya punya kenalan gitu ya. Iya. Jadi wow gitu. Terus hari ini kita mendapatkan informasi dari Pak Yusuf di Jerman itu untuk ininya bagus ya untuk Iya. kuliah di sana. Iya. Karena sama-sama negara berkembang. Mudah-mudahan nanti kami ataupun peserta didik kita yang hari ini menonton memiliki kesempatan yang sama dengan Pak Yusuf Amin ya juga. Rabbal. Jadi itu tadi insya Allah ya Pak di Jerman. Nah, nama perguruan tingginya atau universitasnya apa Pak? nama internasionalnya Heeh. University of Gießen. Universitas Iya. Gießen. Kalau nama Jermannya Justus Liebig Universitas Gießen. Susah ya, susah. Kita susah. Pak Yusuf menguasai bahasa apa di modal awal ke sana? Bahasa Inggris. Cuma bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Tapi sekarang udah bisa bahasa Jerman Pak. Sayang sekali hanya bisa sedikit, hanya Ah. bisa untuk paling tidak untuk bertahan hidup seperti Iya. Jadi kerja, membeli makan gitu ya. jadi itu otodidak atau kursus? Kebetulan waktu itu ada fasilitas kursus karena kita penerima beasiswa, jadi ada 2 kali kursus. Yang pertama kursus online ya, waktu itu pengajarnya dari Swiss kalau tidak salah, tapi dilakukan secara online pakai Skype waktu itu. Iya. Kemudian 3 bulan pertama tiba di Jerman ada kursus lebih intensif lagi, kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman. Jadi Pak Yusuf menguasai bahasa Inggris, bahasa Jerman juga. Jerman saya nggak bisa mengklaim menguasai itu. Tidak terlalu pasti tapi ya. untuk bahasa sehari-hari Bisa. bisa. Ya percakapan sehari-hari, percakapan pendek seperti itu ya. Karena memang karena saya belajar di program internasional, jadi komunikasi dengan dosen, dengan sesama mahasiswa itu menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Nah, selama menempuh pendidikan di sana Pak, selain belajar tuh apa aja aktivitasnya Pak? Selain belajar karena ini S3 jadi ya penelitian ya. Penelitian dan kemudian ya ikut menjadi anggota sih, ikut beraktivitas ke Yang beberapa tadi ya organisasi. sempat berorganisasi Seperti, bermuhammadiyah ya Pak. PPI, kemudian di Masjid Indonesia juga sempat bantu-bantu dan di PCI Muhammadiyah Jerman juga. Nah, jadi Bapak ini berkiprah di organisasi Muhammadiyah juga ya di luar negeri. Iya. Karena Yang pimpinan resminya cabang di- istimewa ya. Iya, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah ya resminya. Kalau di PPI sama Masjid Indonesia hanya membantu-bantu saja. Ya, sekali. Jadi Pak Yusuf bukan hanya menempuh pendidikan di sana, tapi karena jiwa Muhammadiyahnya melekat di hati ya. Jadi Ikut di sana juga. tetap Tetap ingin berorganisasi. berorganisasi ya. Tetap mencoba untuk
berkiprah Iya, di Muhammadiyah. berkumpul dengan sesama warga muslim di sana juga. Ternyata ada ya Ustaz Ali ini, dikirain cuma di Indonesia. Masya Allah, ternyata di Indonesia Jerman. itu kan pimpinan pusat, kemudian Pimpinan daerah. wilayah, kemudian pimpinan daerah, Iya. pimpinan cabang. Di sana pimpinan cabang istimewa Istimewa karena Muhammadiyah. di luar negeri gitu ya. Nah, kita mau nanya nih, Pak Yusuf ini berkiprah di PC di Muhammadiyah di Jerman itu sejak kapan? Saya waktu itu tahun 2014 atau 2015 gitu ya. Sebelumnya memang PCI itu sudah berdiri tahun 2007. Tapi waktu itu didirikan oleh Profesor Suparwata. Beliau itu adalah seorang ahli bedah yang kenamaan di Jerman ya. Orang Indonesia tapi menjadi ahli bedah di Jerman. Tapi waktu itu karena mahasiswanya sudah lulus ya, waktu itu beliau memiliki kenalan mahasiswa untuk menjadi pengurusnya. Kemudian karena mahasiswanya kembali ke Indonesia lulus tahun 2009, PCI sempat mengalami vakum. Nah kemudian tahun 2014 datang seorang mahasiswa doktor juga, Mas Rido ya. Nah beliau ini dari Jogja, dosen di Jogja juga, dan datang dan diberi amanat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk Membangkitkan kembali. Nah waktu itu beliau mengakui beberapa orang yang memiliki sejarah atau memiliki orang tua dari Muhammadiyah atau pernah berkecimpung di Muhammadiyah, termasuk waktu itu saya gitu. Jadi diajak untuk ikut membangkitkan kembali. Tahun 2016 saya mulai aktif sampai 2018. Sampai 2018. Bapak di sana selama berapa tahun, Pak? Kurang lebih hampir 6 tahun saya. 6 tahun, Masya Allah. Berarti berpisah dengan keluarga ya Pak selama itu? Iya, tapi ya karena beasiswa DAAD ini juga punya fasilitas untuk mengunjungi keluarga. Oh, ada kesempatan untuk pulang. Ya, sekali atau 2 kali bisa mengunjungi keluarga. Bisa pulang kampung ya. Dibiayai gitu. Jadi Pak Yusuf sering melaksanakan Ramadan di sana ya? Berapa kali Pak selama 6 tahun tadi di Jerman melaksanakan Ramadan di sana? Sekitar hampir 7 kali saya. Iya, karena waktu pertama kali datang pas mau puasa gitu, pas mau puasa Ramadan. Jadi baru sebulan atau mungkin baru sebulan sudah puasa selama 18-19 jam gitu ya. Wow, lama sekali ya Ustaz. Lebih lama ya? Lebih Berapa lama. jam tadi? Sekitar 18 jam. 19 jam. Jadi imsak itu jam 3 ya. Imsak jam 3 dini hari. Puasa sekitar jam 10-an. Buka puasa jam 10 malam. Luar biasa. Nah Bapak waktu di Jerman itu melaksanakan tarawih, sholat tarawih atau buka puasa bersama dengan di pimpinan cabang istimewa ya tadi Bapak? Kalau terawih memang untuk PCI waktu itu kita gabung ke Masjid Indonesia gitu. Jadi semua jamaah bergabung dari organisasi manapun kita bergabung di Masjid Muhammadiyah di Frankfurt gitu. Alhamdulillah kita berhasil mendirikan Masjid Muhammadiyah. Jadi bergabung dengan warga-warga Muslim lainnya di Masjid Indonesia ya? Iya. Nah jadi tadi yang mau kami tanyakan, apakah di semua negara itu ada PCIM? PCI Muhammadiyah. Ya saya kira hampir di semua negara ya. Memang tidak semua negara. Tapi ada beberapa, kalau di Eropa itu mungkin di Inggris ada ya. Kemudian Belanda, ya, Jerman, kemudian di agak jauh dikit di Turki, di Mesir ya, dan beberapa negara yang lain, termasuk yang pernah kontak gitu ya dengan kami itu ada dari Mesir, dari Taiwan, Perancis juga ada, ya.
Jadi saling berkomunikasi ya Bapak. Rusia, bahkan Rusia ada. Malaysia, Prancis, Rusia. Taiwan, Rusia. Rusia. Jadi saling berkomunikasi ya Pak Iya, dengan PKIM di negara-negara tersebut. Iya, kita punya WA group ya untuk semua pengurus di PCIM luar negeri. Gitu. Oh luar biasa. Jadi PCIM ini pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah. Bukan internasional ya Bapak. Bukan. Iya, istimewa karena berada di luar negeri. Jadi namanya pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah. Nah itu tadi ya luar biasa Muhammadiyah ya. Iya. Dari mahasiswa yang belajar di negara tersebut bisa membangkitkan kembali Muhammadiyah di Bagi sana. mahasiswa di luar negeri yang merasa jiwanya terpanggil untuk Muhammadiyah, mereka masih bisa bergabung di pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah. Ya, insya Allah kalau misalnya ada kader-kader Muhammadiyah yang kuliah di luar negeri, insya Allah pasti terurus lah. Ya, alhamdulillah ya Pak. Berarti ini aman-aman saja. Nih banyak nih angkatan muda Muhammadiyah yang mungkin ingin menempuh pendidikan di luar negeri. Mungkin mereka ada keinginan, termasuk operator kita yang berada di depan ini, Pak Yusuf. Mudah-mudahan ada kesempatan. Saya juga mau nih Ustaz. Apalagi anak muda yang senang berorganisasi, jadi mereka di sana juga bisa berorganisasi lagi di Muhammadiyah. Ini sangat kami tunggu gitu, karena di PCI itu biasanya kita kekurangan kader. Kita ingin punya kegiatan banyak, ingin punya amal usaha juga seperti di sini. Ada Lazismo, ada tapak suci. Nah untuk di Jerman apakah organisasi otonom tadi sudah ada Bapak Yusuf? Ada sebagian. Bahkan kalau dilihat lagi ke belakang, tahun 90-an itu ada tapak suci gitu. Ada tapak suci. Waktu itu Bapak Joko Suseno, beliau diminta oleh IPSI untuk melatih atau memperkenalkan silat di Belanda. Karena beliau jadi tapak suci, akhirnya tapak suci di Belanda ini lumayan berkembang. Beberapa kali mengikuti semacam eksibisi atau pertandingan internasional. Jadi juga membawa terbuka untuk selain orang Indonesia tidak Bapak? Iya, terbuka untuk orang luar negeri juga. Iya, memperkenalkan tapak suci di luar negeri. Jadi tahun 98 ya tadi. Tahun 90-an. Tahun 90-an. Biasanya apa saja Pak kegiatan-kegiatan pimpinan cabang istimewa tadi di Jerman? Kalau untuk di Jerman kita punya otonom yang lain tuh Lazismo. Lazismo. Ya. Kemudian Aisyah juga. Aisyah. Biasanya mulai tahun kemarin mencoba untuk berkiprah gitu ya, mulai dibentuk gitu. Nah kemudian beberapa kader kita juga menjadi ustazah untuk mengajari Al-Quran, membaca Al-Quran bagi anak-anak yang tinggal di Jerman, orang tuanya yang tinggal di Jerman. Iya, baik, betul. Ada juga anak-anak yang memang hasil dari perkawinan campuran antara orang Indonesia dan orang Jerman ya. Dan biasanya itu juga ikut PPA ya. Nah, yang menjadi andalan di PCIM Jerman itu ada kegiatan pengajian online. Pengajian online. Apakah itu selama pandemi aja atau dari awal tahun 2015? Sudah lama berarti. Awalnya kan kita ingin ada pengajian paling tidak antar kader Muhammadiyah di Jerman. Tapi karena kita tinggal di tempat yang berjauhan ya, di kota-kota yang lain, akhirnya dibuat pengajian online. Kemudian diperluas. Ini untuk diperluas, pengajian online ini tidak hanya untuk pengurus tapi lebih orang luar. Jadi bisa memperkenalkan Muhammadiyah itu sebagai Islam yang berkemajuan. Jadi pokok-pokok bahasanya itu lebih ke arah yang sifatnya universal, ilmu pengetahuan universal ya, misalnya ilmu pengetahuan, teknologi. Kebetulan yang menjadi narasumber kan mahasiswa yang menuntut ilmu di Jerman. Jadi kita todong lah istilahnya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing untuk berbicara. Apa hubungannya sains dengan Islam misalnya. Jadi dakwahnya luar biasa. Jadi memang dakwahnya untuk Islam. Itu tadi bahwa Islam ini
tidak alergi dengan teknologi. Jadi dengan menodong lah istilahnya, menodong mahasiswa di sana untuk menyampaikan sedikit pengetahuannya terhadap pengetahuan dan teknologi, mungkin ada dikaitkan juga dengan Islam ya. Itu secara tidak langsung mereka di luar sana yang mau ikut kajian Islam, mereka bisa gabung di pengajian online tadi berarti ya Bapak. Luar biasa. Kerjasama antara Muhammadiyah dengan radio PPI. Radio PPI. Iya, PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia. Oh, Persatuan. Ada radionya juga di Ada sana. radionya, jadi kita kerjasama Keren ya. dengan mereka untuk publikasi ya, untuk penyiarannya. Nah kemudian itu kan PCIR, ada nggak komunikasi dengan pimpinan pusat di Indonesia? Iya, selalu ada komunikasi, bahkan selalu ada tawaran dari pimpinan pusat jika memang diperlukan. Dari pimpinan pusat bisa mengirimkan ustadz atau ustazah untuk bersafari ke Jerman. Jadi tetap ada komunikasi ya. Tetap komunikasi. Kita pernah kedatangan Pak Din Samsudin ya. Kemudian Pak Haidar Nasir juga dan Pak Abdullah Lutfi. Jadi setiap ada dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang ke Eropa, misalnya dalam rangka acara atau konferensi internasional, selalu kita coba untuk agar mereka mampir ke Jerman gitu, sedikit memberikan ketua ya, syukur-syukur mau untuk memberikan semacam pengajian gitu ya, atau mengisi acara. Gitu. Baik. Baik, Mungkin Pak, kita tahan dulu nih, masih penasaran nih tentang Jerman ya. Dari kita, kemudian pertanyaan dari peserta didik kita juga banyak. Betul di kolom sekali. chat. Nah, silakan yang ingin bertanya ya di kolom chat. Nah, baik, silakan kita tulis iklan dulu sebentar ya, Ustaz. Sebelum kita iklan, yel-yel dulu nih. Iya. Pesona Ramadan Musabah, Edukatif, religius dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang ada di seluruh Indonesia maupun di dunia, kami akan melaksanakan kegiatan bagi takjil gratis, yang mana takjil yang akan dibagikan adalah sebanyak 160 bungkus ya. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama keluarga Hizbul Waton SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru yang sekarang maupun yang sudah alumni. Kemudian nanti juga sahur bersama di sekolah, dan juga nanti setelah sholat subuh baru pulang ke rumah masing-masing ya. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin.
mungkin kenangan itu lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama kami di podcast series Ramadan Musaba Insan Inspirasi Sore Ramadan. Tadi tetap kita bersama Bapak Ahmad Yusuf ya Pak ya. Nah, kita masih penasaran tadi nih Ustadz tentang bagaimana Muhammadiyah di sana. Nah, selama di Jerman nih Pak, aktif bermuhammadiyah, apakah ada kendala yang dirasakan? Kendala dari diri saya atau kendala dari mungkin dari pribadi dan juga teman-teman di sana? Ya mungkin kendalanya yang membagi waktu antara aktivitas dengan aktivitas di Muhammadiyah dengan kuliah atau bekerja di sana ya. Yang kedua, selain itu apa ya kendalanya? Kita sebenarnya PCI Muhammadiyah ini memiliki ide untuk kegiatannya, banyak tawaran. Karena Muhammadiyah selalu berkemajuan ya Pak ya. Iya, ada tawaran dari duta besar ya, atau dari organisasi yang lain, bahkan dari negara lain ya. Tapi ya itu tadi kita kendala pada sumber daya manusia yang terbatas. Kadernya yang terbatas. Lagi-lagi kader ini jangankan di luar negeri, di Indonesia sendiri pun kita masih Jadi kalau dukungan dari kedutaan besar itu sangat luar biasa ya. Iya, sangat luar biasa. Mungkin selalu ada tawaran untuk melakukan kegiatan apa gitu ya. Cuma kader yang melaksanakannya terbatas. Iya. Sedangkan pengurusnya disibukkan dengan pekerjaan yang lain dan mungkin, pendidikan tadi pendidikan. Nah itu Mudah-mudahan nih adik-adik kita yang menonton dia terinspirasi dan bisa kuliah di sana, dan tetap membawa nama Muhammadiyah di sana. Sangat kami sangat apresiasi ya Pak ya. Tapi bisa tidak untuk menempuh beasiswa tadi mudah saja ya didapatkan insya Allah ya Pak. Untuk S2 dan S3 saya kira ya cukup mudah gitu ya. Ya banyak tawaran mahasiswa baik dari pemerintah Indonesia maupun dari lembaga internasional seperti TAI dan lain sebagainya. Jadi jangan takut untuk mencoba ya Pak itu. Intinya jangan takut untuk mencoba gitu. Iya. Dan dari sekarang harus kita kuasai nih bahasa Inggrisnya juga ya. Bahasa Inggrisnya. Tapi yang penting niat dulu. Niat kemudian diusahakan ya. Insya Allah kalau sudah terjun ke sana mau tidak mau nih belajar secara otodidak juga langsung ketemu dengan orang-orang asing mungkin seperti itu ya Pak Yusuf. Iya. Akhirnya mau tidak mau jadi bisa sendiri nanti berbahasa. Terbiasa nanti. Mungkin mulai di lingkungan sekolah misalnya tiap seminggu sekali kumpul gitu ya, ngomong harus bahasa Inggris misalnya. Biarlah salah-salah nggak masalah, yang penting orang lain paham gitu. Nah tadi kata Pak Yusuf kan sangat diapresiasi ya apabila ada yang organisasi Muhammadiyah yang kuliah di sana sangat diterima sekali ditunggu sekali. Nah ini mungkin menjadi penyemangat untuk adik-adik IPM kita, kemudian pemuda Muhammadiyah kita, Nahdlatul Aisyahnya mungkin bersemangat tetap aktif di organisasi Muhammadiyah dan nanti keluar negeri pun insya Allah akan tetap disambut baik oleh Muhammadiyah. Baik, kita langsung ke pertanyaan peserta didik kita ya Pak Yusuf. Insya Allah banyak sekali ini pertanyaan dari peserta didik kita yang penasaran akan PCIM di Jerman. Nah ini pertanyaan dari peserta didik kita dari kelas 7 digital Jahara Eka Pramudita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya ingin bertanya yang dimaksud dengan kiprah PCI Muhammadiyah maksudnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Maksud kiprah di sini adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh PCIM Jerman ya, dan kemudian bagaimana PCIM Jerman itu bisa memiliki manfaat ya, tidak hanya bagi warga Indonesia di sana, tapi mudah-mudahan menjadi suatu nilai dakwah ya, menunjukkan bahwa gini loh Islam itu. Jadi Islam itu tidak identik dengan kekerasan, tidak identik dengan terorisme,
Tapi Islam adalah Islam yang berkemajuan, ya, yang menerima teknologi dan menerima ilmu pengetahuan, ya, dan Islam yang moderat seperti itu. Betul sekali. Jadi Seperti kita Muhammadiyah seperti itu ya. Gitu. Jadi Termasuk, kiprahnya ya. tadi memperkenalkan Iya. Islam. Iya, Ya, tepat terjun sekali. langsung Seperti di itu. negara orang, memperkenalkan Muhammadiyah itu seperti Islam. apa, Islam itu seperti apa, Iya. ya. Dan inilah sikap-sikap Islam gitu ya di sana. Apalagi kan orang-orang di sana Kalimat. maju ya, Pak. Iya, Berkembang ya, negara berkembang. ya, negara maju. negara Negara maju. maju, teknologinya maju, segala hal maju di sana. Iya. Kenapa kita tidak mengambil kesempatan untuk mengembangkan, untuk memberitahukan Islam itu seperti ini loh? Iya. Karena di luar sana mungkin Islam seperti apa anggapannya. Iya. Menjadi tantangan tersendiri. Menjadi tantangan sendiri ya. Apalagi kan muncul Islamophobia, terus Jerman sendiri sempat mengalami teror ya beberapa kali, dan ini menjadi tantangan dakwah ya. Dakwah. Muhammadiyah, umat Islam di sana. Iya. Terus ada tidak Pak warga Jerman yang mungkin memeluk Islam dengan dibantu PKIM? Biasanya memang karena PCIM ini belum menjadi organisasi resmi di Jerman, biasanya untuk orang-orang yang ingin Menjadi masuk mu'alaf. Islam, menjadi mu'alaf, itu biasanya langsung ke Masjid Indonesia. Masjid Masjid Indonesia. Indonesia. Nah, di situ akan disahadatkan dan mereka akan memperoleh semacam sertifikat gitu. Kemudian Itu mereka resmi, karena memang Masjid Indonesia memang sudah menjadi organisasi resmi di Jerman. Ini salah satu tantangan di Jerman juga bagi PCI, karena selama ini kami masih belum bisa untuk mendaftar secara resmi menjadi organisasi yang resmi. Baru terdaftar di internal ya Jerman. Pak ya. terus dari warga Jerman yang mau memeluk Islam tadi pernah nggak juga belajar ke PCIM tentang Islam? Iya, mungkin secara personal ya. Secara personal Iya, saja. secara personal ke kader-kader Muhammadiyah ada seperti itu ya. Betul Dan sekali. biasanya mereka berdiskusi gitu ya. Gimana sih Islam itu? Iya. Nah, di situ dan bagaimana mungkin Muhammadiyah juga itu biasanya secara personal. Baru mereka ke Masjid Indonesia tadi. Kemudian Nah, ini mereka ada- juga ke masjid, punya kelompok-kelompok Islam yang lain selalu gitu. Memang orang Jerman ini kalau sudah masuk Islam, asal diarahkan mereka itu semangat gitu. Memang benar-benar gitu. Pelajari benar-benar gitu, dari Pak. Islam. Iya baik, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Rakpanda Channel dari teman-teman HW Hizbul Watan Pak. Nah, apakah ada cobaan dakwah Muhammadiyah di Jerman? Kemudian apakah semuanya pengurus itu orang Indonesia atau juga ada orang luar Indonesia? Mungkin cobaan tadi ya, tantangan tadi ya Pak ya. Iya, memang secara umum ini tidak hanya dihadapi oleh Muhammadiyah, tapi juga umat Islam di sana. Ya, tantangannya itu yang pertama meningkatnya Islamophobia ya, apalagi dengan munculnya terorisme, kemudian banyak pengungsi ya, dari negara-negara konflik di Arab yang ke Jerman. Nah, itu membuat beberapa orang Jerman itu menjadi tidak nyaman dan mereka terkesan menolak pengungsi Fobia dan juga jadinya Islam, tuh. jadi fobia. Sehingga partai-partai yang mengusung Islamophobia atau membenci warga asing itu beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat anggotanya. Itu seperti AfD ya. Nah, itu. Nah, tantangan yang kedua itu masih berkaitan dengan Islamophobia, yaitu kaitan antara partai Nazi dengan Islam gitu. Waktu itu memang sempat Nazi itu bersatu dengan beberapa negara Islam untuk membebaskan negara Islam dari penjajahan Prancis dan Inggris. Nah, itu membuat prasangka bahwa Islam ini identik dengan Nazi gitu. Apalagi sama-sama memiliki tujuan yang sama waktu itu untuk Dakwah sebenarnya, tapi
Iya, Pak. Itu memang situasinya memang kompleks pada waktu itu, pada zaman Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, itu. Masya Allah. Nah, yang ketiga ya ini memang tantangannya apa ya? Kader tadi mungkin. Ya, kader itu. Iya, Ya. kekurangan. Dan ya tidak kita pungkiri bahwa sebagian umat Islam di Jerman ini ya ada yang berperilaku tidak baik seperti itu, dan itu biasanya akan menjadi sorotan. Meskipun tidak banyak, itu sangat sedikit sekali. Ya. Tapi itu karena Islam dan warga asing itu akan menjadi sorotan. Jadi seolah-olah Islam itu bangsa yang kekerasan, yang tidak mau bermusyawarah, ya, orang yang terbelakang dan lain sebagainya. Ini ya, dengan Tidak terbuka untuk dakwah. Nah, itulah munculnya ide untuk membangkitkan lagi Muhammadiyah. Gitu. Kita ingin menunjukkan bahwa Islam ini yang seperti ini. Kalau cobaan tantangan itu pasti ada ya Pak Pasti Yusuf, ada. pasti ada. Di Indonesia pun Iya. ada. Kemudian tadi Pengurusnya pengurusnya. tadi, Pak. Nah, kalau pengurus untuk saat ini kita masih warga negara Indonesia gitu Warga ya. negara Tapi Indonesia. kita tetap terus mengajar. Tapi anggotanya ada dari luar. Mengajak orang Indonesia, kan ada beberapa orang Indonesia yang memang sudah menjadi warga negara Jerman. Nah, itu tetap kita ajak sebagai pengurus. Gitu. Cuma memang biasanya pengurus intinya memang Orang Indonesia. warga negara Indonesia yang lebih bergerak gitu ya. Kantornya itu di mana Pak? Di Jerman Raya. Kantor PCIM tadi. Untuk kantor PCIM selama ini memang kita tidak memiliki sekretariat. Gitu ya. Jadi sekretariat yang memang ini loh kantornya. Jadi kita biasanya meminjam, karena sudah modern ya, jadi kita biasa bekerja online. Jadi meminjam ke tempat atau rumah atau apartemen pengurusnya gitu. Salah satu Misalnya pengurus. ketuanya siapa, di Dortmund misalnya atau di Frankfurt, ya udah sekretariatnya di Frankfurt. Bicara Atau- masalah pengurus tadi, Iya. Bapak Yusuf, Karena Apakah memang juga pengurus? untuk iya. menjadikan sekretariat memang cukup mahal sewa tempat gitu ya. Sewa tempat. Ya, apalagi kita pengurusnya mahasiswa semua yang Mahasiswa secara semua. ekonomi masih itu kan. Bapak sendiri kan sebagai mahasiswa tinggalnya di mana, Pak? Saya di apartemen mahasiswa. Ya. Apartemen mahasiswa. Ya, jadi setiap kegiatan organisasi dikerjakan di apartemen masing-masing, dan kita nanti kalau rapat ya rapat Di sana online. berarti sudah terbiasa online. Terbiasa gitu. online sebelum Online. pandemi. Iya. Pak Yusuf sebagai apa Pak di pengurus inti tadi? Saya di bidang IT. Di bidang Ya, IT. jadi kerjaannya ya mengurus publikasi ya. Kalau misalnya ada pengajian online seperti ini, saya bersiap-siap untuk mempersiapkan semuanya, Skype, hubungan dengan Radio PPI Dunia dan sebagainya, termasuk mengurus publikasinya juga gitu. Oh, Jadi kita semua gotong royong lah. Jadi IT ya. Iya. Pengurus inti di Meskipun IT. juga saya juga dibantu dengan yang lain, istilahnya. Meskipun kita dari IT, kita juga ya kadang-kadang membantu ya, bidang yang lain juga, ya, karena memang kadang-kadang ada pengurus yang kebetulan pas sibuk, misalnya mau ujian atau sebagainya, ya kita backup seperti itu. Itu rata-rata pengurus itu mahasiswa yang berkuliah di sana atau ada yang bekerja di sana juga Bapak? Rata-rata memang mahasiswa ya. Mahasiswa. Ya. Tapi ada juga yang memang bekerja di Jerman. Jadi misalkan yang mahasiswa tadi sudah selesai kuliahnya, pulang ke Indonesia, Ya, berganti terpaksa lagi kita di pengurus. berganti lagi. Berganti lagi Berganti, pengurus. dan biasanya kita mencari kader lain, siapa yang Cari kader lain lagi. Tapi alhamdulillah di Jerman ada beberapa orang yang memang muslimin ya. Muslimin itu orang yang sudah tinggal Stay di di Jerman, sana. ya, stay di sana. Saya di sana. Nah, itu yang menjadi andalan kita untuk tidak, mudah-mudahan jangan sampai vakum gitu. Tapi ini Bapak kembali ke Indonesia, apakah masih sering nih ikut-ikut kajian-kajian online mereka? Kadang-kadang karena memang perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Jadi tidak semua Sulit, bisa ya. diikuti. Ini kalau di sini sore, di sana jam berapa, Pak? Kita jam selisih waktunya sekitar 6 sampai 7 jam Duluan sih nggak, Pak? duluan di sini. Oh, duluan. Berarti ini sore, berarti di sana pagi hari nih ya? Iya. Sekitar jam 8 pagi ya? Kalau sama berarti sekitar 7 jam. Baik. Jadi masih aktivitas kuliah mungkin di sana ya Pak? Iya.
Baik, kita kembali ke pertanyaan berikutnya dari Desi Anggra ini. Izin bertanya nih Pak, bagaimana cara Bapak beradaptasi dengan kultur dan iklim selama di Jerman? Nah, mungkin ini nyambung juga ke pertanyaan satunya lagi, apa yang membuat Bapak betah di sana ya? Iya. Ya apa ya, namanya berjuang ya untuk belajar, jadi ya dibetah-betahkan. Memang Karena banyak tujuannya tadi niatnya kuat untuk belajar ya niat, Pak ya. ya niat untuk belajar gitu ya. Dan juga memang ada banyak perbedaan kultur gitu ya. Iya. Apalagi waktu itu saya juga pertama kali datang pas musim panas ya. Ya mungkin tahu sendiri kalau musim panas cara berpakaiannya seperti apa gitu ya. Ya memang pelan-pelan gitu ya. Untuk beradaptasi dengan budaya, Dengan ya, budaya. saling mencari informasi bagaimana sih budaya Jerman itu bagaimana supaya Agar tidak anti budaya. tidak anti budaya Jerman gitu ya, bagaimana berkomunikasi dengan orang Jerman itu bagaimana, apa yang sebaiknya dihindari, dan sering-sering kumpul dengan orang-orang Indonesia gitu. Tidak menutup gitu diri ya Pak ya. Tapi kalau seringan kumpul dengan orang Indonesia juga bahaya, karena nantinya kita tidak berkembang gitu, bahasa Jerman tidak berkembang, budaya Jerman juga. Tapi warga kita Jerman kurang tahu, itu gitu. welcome nggak Pak? Secara umum welcome ya, apalagi untuk wilayah Jerman bagian barat itu biasanya mereka lebih welcome. Ya. Untuk wilayah timur memang ada lebih banyak, atau ada beberapa kelompok masyarakat yang memang rada-rada kalau sama orang asing ini agak-agak jauh. Memang ada itu biasanya di daerah Jerman Timur. Tapi secara umum memang mereka welcome gitu. Asal kita memiliki sikap atau attitude yang baik gitu. Iya. Mereka akan welcome gitu. Apalagi jika kita bisa tepat waktu misalnya ya. Karena menghargai sekali di sana ya Pak ya. Menghargai waktu, menghargai orang tua ya. Para misalnya orang-orang yang disabilitas misalnya seperti itu, mereka akan sangat welcome sekali. Masya Allah. Jadi sama aja dengan di Indonesia ya, sama orang tua tuh mereka patuh hormat di sana juga seperti itu. Intinya Iya. saat kita bisa membawa diri ke sana, mereka juga bisa welcome dengan Iya. kita. Iya. Baik. Iya. Sebenarnya banyak sekali yang masih ingin ditanyakan ya Pak, tapi kita terkendala dengan waktu, sudah hampir ini ya. Iya, di 10 menit terakhir. Mungkin untuk closing statement-nya Pak, apa nih tentang PCIM di Jerman? Oh Boleh? iya. Iya. Ya, kami mengharapkan ya banyak kader-kader Muhammadiyah yang menempuh pendidikan tinggi dimanapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya, berkiprah secara positif ya, membawa nama baik Muhammadiyah dan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan ya dengan semuanya berdiaspora ya, mudah-mudahan Muhammadiyah melalui kader-kadernya bisa menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Nah, itu harapan kami. Jadi berkiprahlah dimanapun, mudah-mudahan sampai Dimanapun kita ke bisa negara. berada. Jadi selain menempuh pendidikan juga berkiprah di Muhammadiyah. Iya. Karena ada wadahnya PCIM ya Iya, di bisa Jerman. berkiprah dimanapun gitu ya. Nah, dimanapun misalkan ada PCIM silahkan berkiprah ya. Misalkan tidak ada PCIM, kenalkan Islam ya. Iya, secara kenalkan baik. Islam ya, hubungan dengan PCIM terdekat, nah itu bisa menjadi semacam koordinator wilayah. Jadi di PCIM Jerman sendiri ada beberapa koordinator wilayah di Austria, di Swiss, Hungaria, ya, Ceko juga, Luxembourg, dan negara-negara sekitarnya. Jadi jangan lupa yang kalau memang ada kesempatan untuk keluar negeri, ya hubungilah PCIM yang ada di sana. Misalkan nih ada kader-kader kita yang ingin mengetahui informasi PCIM di sana, ingin mengetahui informasi berkuliah di sana, boleh tidak Pak Yusuf menghubungi Pak Yusuf? Silakan, boleh Silakan. hubungi saya, atau bisa ada akun Facebooknya saya kira. Dari Akun situ Facebooknya biasanya- Facebook Facebook PCI. PCIM
Jerman Raya. Bisa disebutkan Pak akun Facebooknya? PCI Muhammadiyah Jerman Raya. Jerman PCI Raya. Muhammadiyah Jerman Raya. PCI Muhammadiyah Jerman Raya. Ya, Baik. silakan Silakan informasi. kalau ada informasi yang lebih lengkap dari pengurus-pengurus di sana, ya, dan juga kontak-kontak mereka. Silakan. Baik. Baik. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya. Insya Allah Iya. kita jadi berkelana jadinya ke Jerman. Iya, nih hari ini berkelanannya ke Jerman. Bermimpinya pengen ke Jerman juga nih. Insya Allah. Insya Allah, Ya, mudah-mudahan ada Kapan ya, rezekinya. Pak? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Saya dengar ya, ada beberapa tawaran untuk semacam tukar Tukar pelajar pelajar. gitu dan guru untuk guru. Tapi belum saya cek beritanya itu. Yang jelas itu dari pemerintah memberi kesempatan pada guru-guru untuk melakukan semacam pendidikan tanpa gelar, mungkin semacam kursus. Iya, Keren. Ya, itu mungkin kesempatan. itu fungsinya untuk kita membuka wawasan Membuka bahwa wawasan, di iya. negara luar itu seperti ini loh, pendidikan, teknologinya gitu. Dan banyak lagi tawaran untuk bagi guru-guru untuk semacam kunjungan singkat ke Jerman gitu. Itu bisa dilihat di website DAAD ya. Nah itu ada beberapa program. Tapi mungkin karena pandemi mungkin agak di stop dulu. Iya. Mudah-mudahan nih kita, Pandemi ya. mudah-mudahan nih kita para guru-guru SMP Muhammadiyah bisa kunjungan ke, Iya. ya. bisa berkesempatan kunjungan ke PKIM mungkin, Iya. PKIM di Jerman Raya tadi. Iya, ada beberapa guru dari Jogja pernah berkunjung gitu ya. Kebetulan mereka punya acara. Nabung semacam dulu nih Ustaz. Itu biaya sendiri atau ada dari pemerintah, Bapak? dibiayai. Dibiayai. Insya Allah keren nih. Belajar nih Ustaz. Yang kunjungan tadi bisa diusahakan nih. Iya. Mudah-mudahan. Baik. Biasanya berhubungan dengan dialog antar agama seperti itu. Kaitan dengan agama boleh. Terima kasih Bapak. Nah, Iya. baik kita kembali ke informasi penerimaan peserta didik baru. Kita masih buka ya Ustaz. Iya, masih buka sampai hari ini ada 105 pendaftar. Oh, Insya 105 Allah, keren ya. pendaftar. Berarti Ya. tinggal sedikit lagi itu, Ah. Ustaz. Tinggal 45 orang saja lagi. Ya. Nah, Iya. Silahkan Silakan. daftar secara langsung ke Atau SMP secara Muhammadiyah 1 Banjarbaru atau secara online. Kemudian melengkapi persyaratan yang diminta dan pilih salah satu kelas peminatan yang ada. Ada kelas peminatan apa saja Ustazah Nisa? Ada kelas bahasa, kemudian Kelas Tafis Plus kelas digital. dan kelas Sains tentunya. Insya Allah hanya satu-satunya di Kalimantan Selatan yang di SMP yang memiliki kelas peminatan ya. Iya, kelas peminatan ini fungsinya untuk mengcover minat dan bakat siswa itu sendiri. Untuk kurikulum yang digunakan masih tetap menggunakan kurikulum dari Dinas Pendidikan, kurikulum Sekolah Muhammadiyah, plus ada tambahan kurikulum untuk kelas peminatan tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa universitas. Ya, Ustaz, ya? Iya, universitas terkemuka di Kalimantan Selatan dan lembaga pendidikan di luar Kalimantan. Baik. Nah, termasuk anak Pak Yusuf. Calon siswa kita ya Iya. Pak, Insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi peserta didik di sini, Iya. bisa menyenangkan orang tua. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Yusuf, terima kasih Terima kasih. telah berhadir di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan dengan tema yang lain kita bisa mengundang kembali Pak Yusuf. Terima kasih juga atas undangannya. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ya. bagi Amin, kita sangat semua. bermanfaat Amin ya sekali Rabbal ya. Alamin. Sangat bermanfaat Pak Yusuf. Iya. Tidak salah kita memilih narasumber kali ini. Menyenangkan sekali. Insya Allah memberikan inspirasi kepada peserta didik Inspirasi kita. kemarin ke Pakistan, ke Jepang, Iya. dan kemudian Jerman juga. Murid kita ada yang pernah sekolah di Jepang, kita undang juga. Jadi anak-anak kita bisa mengetahui di Pakistan seperti apa, di Jepang seperti apa. Kali ini Luar di biasa. Jerman. Ingin Ya, baik. Pak Yusuf. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel YouTube Musabah. Jangan lupa juga untuk selalu like video-video yang kami tampilkan dan share ke semua forum sosial medianya dan keluarganya ya Ustadz. Dan follow juga Instagram SMP Musabah ya.
Baik, kita lihat dulu nih. Pesona Ramadan Musabah, Edukatif religius, dan menyenangkan. Baik, terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak sponsor, penonton, dan juga guest star kita hari ini. Pak Yusuf, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih juga semuanya peserta kali ini Ya. juga bisa tim IT-nya juga. Ya, Ya. terima kasih. Baik, Baik, kita tutup dengan wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.